Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnata wa iqtada bihuda. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'd. Hadirin rahimakumullah, alhamdulillah di hari Jumat ini kita kembali dikumpulkan oleh Allah taala untuk ziarah kepada mereka para aulia. Semoga dengan kita bertahabbub, kita ini berusaha mencintai mereka dengan setinggi sebesar mungkin. Semoga dengan upaya kita yang kecil ini yang menjadikan kita dipandang oleh Allah, kemudian diberikan mahabbah kepada mereka, karena cinta kepada mereka ini adalah rizki dari Allah Ta'ala. Imamul Haddad beliau menyatakan mahabbatuhum sa'adah, cinta terhadap mereka tadi ini adalah kebahagiaan yang abadi. Ketika orang cinta kepada para aulia, otomatis akan ngikut kepada aulia. Ketika ngikut kepada aulia, maka akan digolongkan kelak bersama golongan mereka. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan daripada al-wasaya an-nafi'ah, Imam Abdullah bin Al-Haddad beliau menyatakan, wa'lam, ketahuilah, anna ahad syai' bitaqdim fil wasiyah. Nomor satu yang harus didahulukan dalam wasiat itu apa? Al-wasiyah bitaqwallahi ta'ala al-aziz al-hakim. Yaitu berwasiat terhadap Allah, berwasiat untuk selalu takwa kepada Allah Ta'ala yang maha agung dan maha bijaksana. Ini ketika beliau dimintain wasiat, maka kata beliau nomor satu wasiat ketakwaan kepada Allah. Fa'usika wa nafsi wa kafatal mu'minin wal muslimin. Maka saya wasiatkan kepadamu, dan saya wasiat untuk diri saya sendiri dan bahkan untuk semua mukminin muslimin untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa? Kenapa kok takwa itu sebegitu penting? Fa innahal wasilah al-musila ila khairatid darain. Karena takwa inilah yang menjadi perantara yang menyampaikan. Jadi perantara yang menyampaikan kepada kebaikan dunia akhirat. Ini kuncinya satu ini. Satu ini. Apapun itu. Allah Ta'ala maka menyatakan apa? Innalladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Ketika orang tadi itu beriman kepada Allah dan beramal soleh, Allah Ta'ala akan berikan kepadanya rezeki yang sangat amat besar, yaitu al-wud, kecintaan daripada Allah. Dan Allah Ta'ala menjadikan orang sekitarnya itu menjadi cinta kepada dirinya, menjadi nyaman kepada dirinya. Berkatnya takwa tadi itu kuncinya. Wal asas alladzi yasbutu alaihi bina amruddin. Itu adalah asas, dasar yang dengannya lah terdirikan daripada agama ini. Nah, kalau misalnya pondasinya tidak kuat, orang bangun bangunan misalnya, pondasinya tidak kuat, semennya nggak paten misalnya, pondasinya nggak kuat untuk di tingkat 10, harusnya tanpa tingkat pondasi itu. Lah kok di tingkat 10? Padahal nggak kuat. Kanal bina ale ilal inhidam akram minhu ila tamam. Maka bangunan tadi itu resiko roboh runtuh lebih besar daripada resiko sempurna dibangun tinggi tadi itu. Maka dari itu agama ini pondasinya apa? Ketakwaan kepada Allah. Kemudian beliau menyatakan takwa itu ada level-levelnya. Mungkin ajakan bertakwa kita sering dengar tapi yang menarik di sini beliau menyatakan takwa ini ada urutannya. Awaluha, yang pertama itu apa? Ittiqaul ma'asi wal muharramat. Takwa yang paling utama itu bukan melaksanakan kebaikan, tapi apa? Menjauhi kemaksiatan dan haram, halal yang haram. Wa huwa fardun lazim. Ini adalah kewajiban. Nah, kalau sudah meninggalkan daripada yang haram, kemaksiatan yang buat Allah Ta'ala murka, berupaya ditinggalkan, baru naik kelas. Apa itu? Summa al-ittiqa' anil umur al-mutasyabihat. Yaitu menjauhi perkara-perkara yang syubhat. Syubhat ini apa? Gak jelas ini, halal apa haram. Halal apa haram. Benar apa salah. Kejujuran apa hoax.
Tidak mau saya, ditinggal. Nah ini berarti dia sudah naik level, bukan meninggalkan yang jelas-jelas haram, tapi apa? Yang berbau haram saja dia tidak mau. Wahwa warok hajiz, ini adalah sifat warok namanya. Itu sudah ya, keharaman mutlak ditinggalkan, syubhat ditinggalkan, naik lagi kelas. Apa itu? Summa an fudulil mubahat, kemudian hal-hal yang diperbolehkan sebetulnya, cuman yang sifatnya melebihi daripada keperluan dia. Yang melebihi. Ya, yaitu yang dimaksud kata beliau yang penggunaannya itu murni hanya untuk syahwat saja. Nah kalau orang sudah bisa level yang ketiga, maka ini namanya zuhudun baligh, yaitu sifat zuhud ya yang tercapai pada diri orang tersebut. Jadi sebetulnya yang sangat penting itu apa? Menghindari apa yang Allah Ta'ala larang. Ini yang dasar daripada ketakwaan. Makanya kalau diistilahkan oleh mereka para kaum sufi itu, mereka menyatakan at-tahalli ba'da takhalli. Jadi bedanya cuma satu titik ya. Hak sama kho. Tulisannya sama. At-tahalli ba'da takhalli. At-tahalli itu apa? Menghiasi diri, menghiasi hati dengan kebaikan-kebaikan ba'da takhalli, setelah berupaya mengkosongkan hatinya daripada hal-hal yang jelek. Ini. Jadi yang pertama yang perlu kita pikirkan itu apa sebetulnya? Ya, menghindarkan diri kita daripada hal yang Allah Ta'ala murka. Nah, bukan berarti, saya ada iso misalnya ya, saya masih kadang-kadang tergelincir maksiat. Nah, gitu percuma saya beramal ya, bukan gitu juga. Bukan gitu juga. Tapi ini yang maksudnya fokus utama kita itu apa? Menghindari apa yang Allah Ta'ala murkai. Sehingga ada para ulama ilmu qaidah fikih itu, para ulama itu menyatakan, syariat Islam itu kalau mau diringkas, intinya itu sebetulnya ada dua, yaitu apa? Darul mafasid wa jalbul masoleh. Meninggalkan daripada kemafsadahan, meninggalkan segala hal yang jelek, wa jalbul masoleh, dan menarik, mengambil, melaksanakan sesuatu yang sifatnya maslahat. Jadi meninggalkan yang ringkasnya ya, meninggalkan yang jelek, mengambil yang baik. Ada yang menyatakan, loh ini bisa diringkas lagi. Ya, yaitu apa? Hanya darul mafasid saja. Yaitu meninggalkan hal-hal yang bersifat buruk. Kenapa? Karena ketika seorang tadi itu sudah meninggalkan sifat yang buruk, maka dia selangkah secara otomatis telah melakukan kebaikan kepada dirinya. Makanya disebutkan dalam kitab Jawahir al-Lu'lu'iyah, kesabaran itu kan levelnya, pahalanya berbeda-beda. Ya, kesabaran dalam berbuat taat itu pahalanya lebih besar daripada kesabaran ketika tertimpa musibah. Jadi justru kesabaran yang ya pahalanya itu paling ringan, ya itu kesabaran atas musibah. Di atasnya adalah kesabaran dalam berbuat taat. Orang berpuasa misalnya, nahan lapar, nahan haus, itu pahala sabarnya dia dalam menjalankan ketaatan kepada Allah itu lebih besar daripada kesabarannya ketika tertimpa musibah. Meskipun kesabaran ketika tertimpa musibah itu besar, tapi kesabaran dalam berbuat taat itu lebih besar. Ada lagi yang lebih besar, ya apa? Kesabaran dirinya ketika menghindarkan diri daripada perbuatan maksiat. Ini kesabarannya pahalanya paling besar. Ya kalau saya tidak salah ingat, di Jawahir itu, seingat saya, kalau orang itu bersabar akan musibah diberi oleh Allah Ta'ala diangkat 300 derajat. Kalau bersabar akan berbuat taat, misalnya kayak ziarah ini ya, lagi asik ngopi ya, lagi asik dan lain sebagainya. Bismillah ziarah, ngalah berkahnya para wali, niat ngaji. Nah, ini kan bersabar, itu dicatat sama Allah Ta'ala. Berapa? Bukan 300, 600 derajat. Namun ketika dia bersabar dalam meninggalkan maksiat, diajak sama teman-temannya, ternyata ada apa? Ada alkohol misalnya, ada toa misalnya dan lain sebagainya. Dia menyatakan, oh
mohon maaf nih kayak gini saya pulang Gus, saya tidak mau Gus, assalamualaikum saya pamit pulang. Ini kesabaran yang derajatnya paling tinggi. Sebetulnya dia bisa apa enggak untuk mengkonsumsi itu? Bisa mungkin ya, karena orang tuanya tidak tahu dan lain sebagainya, hanya sama teman-temannya, tapi dia sabar, tidak mau. Allah Ta'ala larang ini, nanti Allah Ta'ala murka sama saya, sehingga dia tinggalkan. Dia sabar untuk apa? Tidak mengkonsumsi apa barang haram tadi itu. Derajatnya 900 derajat diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Beb Soleh Tanggul itu, Beb Soleh Tanggul itu kan terkenalnya apa? Doanya secepat kilat, bahkan dikatakan lebih cepat dari kilat. Beb Soleh itu dikatakan baru mengangkat tangan saja Allah Ta'ala langsung memberikan daripada hajat-hajat beliau. Betapa banyak itu kisah-kisah ya, orang yang meminta doa sama beliau baru diangkat, digobul oleh Allah Ta'ala. Sehingga ada orang tanya, rahasianya apa ini? Tirakat ya, apa amalan zikir, apa gimana, sholat berapa ribu rakaat, apa gimana? Ditanya beliau, Beb, apa rahasianya? Kok doa antum ini mustajab sekali? Apa rahasianya? Dijawab sama beliau dengan jawaban yang singkat, ringkas, padat. Apa kata beliau? Saya tidak pernah melakukan hal yang membuat Allah Ta'ala murka kepada saya. Jadi dari muda itu memang Beb Soleh apa? Beb Soleh itu tidak mau ya, kalau boleh dibahasakan tuh menjaga perasaannya Allah Ta'ala. Kita itu kan wajib ya menjaga perasaan orang. Gimana orang itu supaya nggak sakit hati. Lah ini Rabbul Alamin, Tuhan kita, pencipta kita, penyayang kita, melebihi dari apapun. Sehingga sangat lebih berhak untuk dijaga perasaannya. Nah ini Beb Soleh ini jaga betul perasaannya Allah Ta'ala. Dalam artian apa? Nggak mau melakukan hal yang membuat Allah Ta'ala murka kepada. Akhirnya apa? Disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya Imamul Haddad mengatakan nomor 1 takwa itu apa sih? Meninggalkan yang haram, meninggalkan yang membuat Allah Ta'ala apa? Murka. Wa kullu man ittaqa syai'an minal khalaq aw fan minhum. Tapi kalau orang tadi itu berbuat ketaatan gara-gara makhluk. Ya. Oh supaya misalnya kok di kantor supaya poinnya naik atau lain sebagainya gitu ya. Atau misalnya takut melakukan sesuatu gara-gara manusia. Maka ini ya bukan takwa sama Allah, ini takwa sama orang, ini takwa sama makhluk. Nah, siapa itu orang yang bertakwa? Yaitu man yattaqi talaban limardati, orang yang memang beliau tadi itu bertakwa semata-mata talaban limardati, mengharap ridhonya Allah. Wa raghbatan fi thawabih, dan berharap pahala dari Allah, balasan dari Allah. Wa rahbatan min iqabih, dan karena memang merasa takut daripada azabnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semoga kita selalu diberi taufik, bimbingan oleh Allah Ta'ala, diberi hidayat ya untuk membenci daripada rasa maksiat dan melezatkan kepada kita manisnya daripada ketaatan, sehingga kita semakin takwa. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.